Melalui pengumuman nomor 5363, resmi diumumkan Kemdikbud melakukan penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1. Dikarenakan saat ini masih berlangsung proses pengolahan nilai seleksi kompetensi 1 dan penambahan afirmasi untuk guru honorer. Tentu saja harapan pasca penundaan ini adalah semoga saja yang awalnya tidak lulus bisa lulus karena ada tambahan afirmasi. Kemudian yang tidak diharapkan pasca penundaan ini adalah yang awalnya lulus menjadi tidak lulus karena pesaing mendapatkan afirmasi tambahan. Bagaimana informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, menjelang pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 P3K atau tes tahap 1 P3K guru tahun 2021, pada video ini saya akan memberikan update terbaru informasi terkait pengumuman hasil seleksi kompetensi 1. Yaitu di sini teman-teman, baru saja Kemdikbudristek itu mengeluarkan sebuah pengumuman nomor 5363 garis miring B garis miring GT titik 01.00 tahun 2021, yaitu tentang penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai seleksi kompetensi 1 guru P3K, bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 ini yang semula dijadwalkan tanggal 24 September 2021 ditunda. Sampai kapan? Sampai pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman guru-p3k.kemdikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Sebenarnya untuk pengumuman yang ditunda itu sudah disinggung teman-teman dalam keputusan rapat Komisi 10 antara DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, yang mana di sini membahas permasalahan dan perkembangan seleksi 1 juta P3K serta penyesuaian RKA yang mana diadakan pada hari Kamis ya, tanggal 23 September tahun 2021. Yang awalnya di sana itu ada 6 keputusan penting teman-teman yang berpihak kepada guru honorer. Nah, selanjutnya dalam kesimpulan tersebut teman-teman, yang pertama ini adalah Komisi 10 mendesak Kemdikbudristek untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Kemudian, di sini untuk poin yang kedua, Komisi 10 ini mendesak Kemdikbudristek untuk memberikan tambahan nilai afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan penambahan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah ditambahkan mempertimbangkan usia dan juga masa kerja ya. Di sini untuk masa kerja dibahas, ditulis dalam poin B, yaitu mempertimbangkan lama pengabdian. Kemudian ada penambahan afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, kemudian mempertimbangkan daerah tertentu teman, yaitu untuk daerah 3T, daerah pasca bencana, serta daerah konflik. Nah, saat ini masih sedang berlangsung ya untuk pengolahan nilai, ditambahkan dengan afirmasi-afirmasi yang kemarin sudah disetujui antara DPR bersama dengan Kemdikbudristek. Kemudian untuk yang poin ketiga teman-teman, nah di sini ini adalah kemarin desakan dari Komisi 10 ya, yaitu mendesak Kemdikbudristek untuk menunda pengumuman hasil seleksi guru P3K tahap 1 yang rencananya akan diumumkan sebenarnya tanggal 24 September ini. Penundaan ini diperlukan karena Kemdikbud itu memperbaiki ya kebijakan mengenai nilai ambang batas, kompetensi, dan kebijakan lainnya untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, yaitu terkait dengan konsistensi standar dan prosedur seleksi, memperbaiki isi-isi soal yang akan diujikan, rasio jumlah soal, dan rentang waktu untuk pengerjaannya. Kemudian yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong teman-teman kepada pelamar atau guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3 nanti.
Kemudian berikutnya untuk yang poin kelima, Komisi 10 mendesak Kemdikbudristek untuk membuat skema bantuan tes web. Nah, ini kemarin langsung dijawab teman-teman terkait dengan tes web. Nanti untuk tahap 2 dan juga tahap 3 itu juga akan diberikan bantuan untuk gratis ya untuk melakukannya. Kemudian yang keenam, nah di sini Komisi 10 DPR RI dan Mendikbud ini sepakat untuk menjadwalkan rapat kerja terkait mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja yang dilakukan kemarin tanggal 23 September mengenai permasalahan seleksi P3K tahap 1 untuk jabatan fungsional guru. Ini adalah paling lambat tanggal 6 Oktober tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa akan ada penambahan afirmasi yang sangat banyak sekali teman-teman, yaitu didasarkan pada usia, kemudian masa kerja, 3T. Nah, itu. Dan di sini untuk harapan kita ya, harapan kita semoga nanti dengan ditundanya ini nanti setelah pasca penundaan diumumkan hasil seleksi yang tahap 1, ini adalah semoga saja teman-teman yang tidak lulus karena tidak lulus passing grade atau afirmasinya kurang atau bahkan belum mendapatkan afirmasi. Setelah ditambahkan afirmasi yang seperti disepakati kemarin Kemdikbud dengan juga dari Komisi 10, ini yang tidak lulus ini bisa menjadi lulus ya, karena ada tambahan afirmasi itu. Dan harapan kita teman-teman, dan ini kita perlu catat ya terkait dengan hasil kita dulu, nanti kita bisa melakukan sanggah seandainya tidak diluluskan gitu ya. Nah, yang tidak diharapkan teman-teman dari penundaan ini adalah yang awalnya lulus ini menjadi tidak lulus, dikarenakan pesaing kita ini ternyata mendapatkan tambahan afirmasi ya. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan. Namun bagi sobat-sobat yang nanti pada saat tiba waktunya untuk pengumuman hasil seleksi P3K yang tahap 1, jikalau memang kita tidak lulus, ini kita nggak perlu khawatir ya, dikarenakan nanti setelah hasil seleksi kompetensi 1 ini, kalau misalkan teman-teman nggak lulus, ini nanti bisa memilih formasi kembali pada saat menjelang tes tahap 2. Nah, nanti di tahap 2 ini kita bisa melakukan tes lagi. Dari yang tahap 1 itu kan berasal dari guru honor sekolah negeri dan juga teman-teman dari K2. Nah, nanti kita akan mendapatkan saingan tambahan yaitu dari teman-teman guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, di sini dapat kita memahami ya bahwa untuk tes tahap 2 ini tentunya akan lebih sedikit berat lagi ya untuk persaingannya. Dikarenakan tentunya untuk formasi yang kita pilih itu akan semakin mengerucut teman-teman, akan lebih sedikit. Dan itu yang pertama. Yang kedua ini adalah kita mendapatkan tambahan pesaing dari teman-teman sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Seperti yang kita ketahui, teman-teman yang dari sekolah swasta ini kebanyakan sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lulusan PPG, ini adalah otomatis mereka dikatakan sebagai lulusan PPG ini sudah memiliki sertifikat pendidik. Marilah kita tanggapi penundaan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 ini dengan positif dan ini demi kebaikan kita bersama. Semoga kita lolos P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin.